Ada yang bisa tebak lokasi aku di mana? Jadi kali ini aku mau review apa coba? Apa coba? Tetetetetetet. Hai, jadi hari ini kita mau review toko kita bareng sama yang bikinnya. Ini kenalin Rian. Kalau misalnya mau tahu Instagramnya apa, Rianso, kalian bisa lihat. Jadi sebenarnya kenapa aku pilih Rian? Kalau misalnya pada tahu di rumah aku tuh ada mini pantry yang bagus banget. Padahal rumah aku udah jadul. Itu yang bikinnya bapak ini. Makanya sudah favorit. Jadi kemarin tuh kita ngerombak berapa ya? Sebentar ya sebenarnya. Sebenarnya sebentar kita sih, cuman semua hambatan tuh ada di karena PPKM ini sih, dan kepotong lebaran Kepotong lebaran ya. Tuh aku pengen nanya sudut favorit lo tuh sebenarnya yang mana, Rian? Jadi sebenarnya ini semua desain aku tuh nggak bilang A B C D E, pokoknya semua Rian yang bikin. Pokoknya gue bilang cuman kirim gambar, gue suka yang kayak gini nih, lo yang aturin gitu. Jadi dari segi lo paling suka yang mana nih? Kalau dari sisi gua ya sebagai yang desain ini gitu ya, makin gue juga ya, gue paling seneng yang sisi bulat ini sih. Ya mungkin dari luar terlihat polos. Iya. Cuma kita mungkin Kalau live ke tuh dalam lucu, ya. nanti kapan-kapan kita ke dalam pasti udah pada tahu kan temennya Loli. Dari segi aku itu aku sukanya semuanya. Makanya kadang kalau live suka di sisi-sisi segalanya. Kenapa sih ini sebenarnya kacanya tuh banyak banget sebenarnya? Sebenarnya pertama apa kan ya? kita ini Mahal kan kaca ya? ya, yang pasti ini kan karena ruko. Tujuan utama kacanya untuk kesan luas sih pertamanya kayak gitu. Biar luas ya. Ya, dan lebih terang nanti bawahnya karena ya kaca memantulin lampu lah, cahaya gitu. Makanya kenapa kacanya gede-gede atau gimana ya, tujuannya sih kita seperti itu gitu. Terus kenapa Rian kalau lampu di dalam toko itu harus warna kuning? Kenapa nggak putih gitu? Sebenarnya gini, Bukannya lebih bersih gitu ya? betul, kalau dari ambience kita sebutnya mungkin kenapa selalu mengejar entah nggak toko ini aja, maksudnya yang lain misalkan contoh katakan Zara dan lain-lain, kita pakai tetap ngejar warm white biar sebetulnya lebih nyaman ya. pertama nyaman dan mata nggak capek sih sebetulnya. Oke, kita masuk dulu tokonya biar Lian lebih jelas ya jelasinnya ya. Hai. Mau lihat lagi kalau sisi saat aku paling sukanya ini. Soalnya kayak Korea-Korea gitulah. Pokoknya aku banyak yang suka sih, sebelah sini juga suka. Kesannya tuh gak kayak di Ruko Pascal Hyper Square loh. Sebenarnya pelangkung-pelangkung itu bukan bagian dari satu idealis saya sih sebetulnya. Cuman saya banyak belajar, ya mungkin ini kebutuhan juga tokoh wanita, ya. Makanya wanita kan lebih dinamis, makanya kenapa dia dibikin langkung-langkung ya karena basic dasarnya ya karena ini tokoh cewek, betul sesuatu yang dinamis aja sih. Oh iya, kalau misalnya dari sini yang lu tuh harus ada gitu, kayak ciri khasnya lu tuh apa biasanya, Rian? Sebetulnya gini, kalau ciri khas yang secara selalu dipakai juga enggak sih ya, maksudnya cuman mostly gitu, kebanyakan dari desain gua tuh selalu menunjukkan garis-garis tegas. Contoh pertama ya, misalkan kenapa ini juga walaupun lengkung ya, saya buat sesuatu garis. Terus yang sebelah sana ya? Sebelah sana pun Sebelah gitu. sana. Kayak di pantry gua juga ada ya? Betul, ya. itu emang lebih ke ya mungkin stylenya lebih ke Asian style lah ya, bukan kita coba ke European style gitu. Jadi benar-benar aku nggak ada cerewet sama sekali. Aku anaknya nggak cerewet, aku anaknya malas mikir. Pokoknya Rian yang harus mikir. Jadi tapinya bagus. Jadi udah puas ya. Iya, makanya karena udah percaya sih soalnya. Kalau bener kan, gue paling gak cerewet kan? Iya betul. Iya kan? Iya, Friska sih salah satu dari pertama kali ya, kalau boleh jujur, salah satu klien saya yang bisa pertama sangat mengerti gitu. Iya. Dan sangat memberi masukan gitu. Jadi enak diajak ngobrol. Ke gue juga lebih berkembang. Nah, gue pengen nanya lagi, sebenarnya kalau bikin toko kayak gini tuh sebenarnya susah nggak sih pengerjaannya? Rombakannya tuh banyak. Rombakannya kan lumayan banyak ya, dari before afternya kan ya. Sebagus ini gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau dikatakan susah, pertama balik kita ke desain awalnya seperti apa. Ya kebetulan mungkin Friska pengen sesuatu yang simpel tapi berkesan. Ini ke sana.
Kak, terus kalau ngomong berapa lama ngerjain ini gitu, jujur kalau gue sih sendiri pada saat itu mengerjakan kurang lebih dikatakan sebulan setengah lah ya, untuk lantai satu gitu. Cuman karena PPKM yang sampai hari ini pun terus berlanjut gitu, jadi ya banyak pekerjaan tertunda gitu. Sebenarnya gini, kalau emang kita ngomong budget, nggak segala sesuatu nggak ada yang pasti lah ya. Cuman kan nih, karena banyak barang material finishing tuh banyak banget gitu ya. Cuman untuk yang ada di sini gitu, ini kurang lebih jatuhnya tuh di 2,5 juta lah per meter persegi, dengan luasan kurang lebih di 40 meter persegi lah. Jadi ya mungkin udah tau lah ya kira-kiranya berapa gitu ya, bisa hitung-hitung sendiri. Nah, jadi pertama gini, yang udah pasti pertama kali saya tanya itu taste, dia sejalan nggak dengan apa yang saya punya gitu. Itu pertama. Kedua, memungkinkan nggak itu dikerjakan dalam waktu yang ditentukan oleh klien biasanya. Jika tidak, yang pasti saya mengusulkan gitu, gimana kalau mulainya bulan sekian, karena proses desain pun akan memakan waktu yang cukup panjang sebetulnya. Oke, berarti kok desain semua dari awal sendiri ya? Betul, kebetulan saya cuma duaan sama partner saya, nah, Santoso lah kita katakan. Segala sesuatu semua controllingnya tuh semua sama kita sendiri gitu. Oke, thank you ya Ren waktunya. thank you, Chris. Sengaja datang ngecek-ngecek lagi ini di sini. Semoga kalian juga lumayan mau gitu sama Rian. Soalnya bener-bener enak banget diajak ngobrol. Buat perempuan pokoknya dia mengerti wanita ya. Nanti siapa tahu nanti project yang kedua, lantai 2, nanti kita bakal bahas lagi bareng Oke, ya. oke. Thank you ya. Ayo, Chris. Ya.